Biar seru Pak ya. Saya kasih 5 miliar yang bisa menunjukkan Yesus utusan Allah. Berarti Yesus mengutus Yesus. Yesus yang Allah mengutus Yesus fisik manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih kembali di channel saya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat muslim masih setia menonton dan mendukung menyaksikan konten-konten dari channel ini, dan terima kasih juga kepada non muslim yang menonton channel ini. Bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu untuk mendukung channel ini. Kita sudah mendengarkan di sini ada uang 5 miliar. Lalu bagaimana ketika siapa yang bisa menjawab akan dikasih uang 5 miliar? Dari mana asal usulnya ini, dan bagaimana ceritanya ketika pendeta ini mau mengasih uang 5 miliar? Jadi sahabat-sahabat muslim silahkan simak video sampai selesai, dan ini debat terkocak, mana pertanyaan jawaban sama pertanyaan sama sekali tidak nyambung. Jadi buat sahabat-sahabat muslim atau non muslim jangan kabur dulu, sediakan kopi, sediakan rokok dan cemilan, silahkan menikmati debat baru kita akan berkomentar. Konsep ketuhanan Ibrahim ini tauhid atau trinitas? Saya mau bertanya pada orang Kristen ini. Tadi sudah di prolog sudah saya sebutkan bahwa Nabi Ibrahim ini diperebutkan 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kira-kira posisi Nabi Ibrahim ini milik siapa, Pak? Silakan. Milik Kristen. Sebab Ibrahim yang di luar Kristen, maaf Pak, itu bahasanya nggak pakai bahasa Ibrani Pak. Allah berfirman kepada Ibrahim, tidak pakai bahasa Ibrani Pak. Jadi mohon maaf, Ibrahim di luar Alkitab bukan Ibrahim yang itu, yang punya anak siapa? Ishak dan Ismail. Pak, saya potong dulu, saya tidak butuh itu. Pertanyaan saya tadi, Ibrahim milik Kristen. Coba Anda jelaskan dasarnya itu kenapa? Silakan Pak. Oke, kalau sekarang saya menjawab milik Kristen. Ibrahim itu penyembah Yesus tapi belum disebut Kristen. Loh kok bisa Pak? Ibrahim menyembah Yesus tapi belum disebut Kristen, kok bisa? Kristen itu menyembah Yesus harus Kristus. Waktu itu masih Yahweh. Yahweh ini mau dibedah kayak apa? Yang namanya Tuhan Yahweh itu adalah 100% nama sebutan untuk Yesus. Mau dibedah kayak apa? Mau berapa hari dibedah? Ya, mau dicari di ayat manapun juga Yahweh ini ternyata adalah nama sebutan untuk Yesus. Jadi Ibrahim itu menyembah Yesus tapi sebelum jadi Kristus. Lebih tepatnya disebut menyembah Yahweh. Kalau hari ini ditanya, ya Ibrahim ya nabinya orang Kristen dong. Dan Efesus 4 ayat 11, yang memilih semua nabi itu harus Yesus Pak. Efesus 4 ayat 11, tidak ada nabi lain yang menurut Alkitab dipilih oleh bukan Yesus, nggak bisa. Semua nabi harus dipilih Yesus. Makanya Yesus berani berkata, wahai Ibrahim, Ishak, Yakub, dan semua nabi masuk surga, masuk kerajaan Allah. Aku yang milih kok, kata Yesus, aku kan yang milih. Itu Bapak Ibrahim, itu Nuh, itu. Demikian. Belum memuaskan Pak. Jadi kalau Bapak bilang Nabi Ibrahim menyembah Yesus, kemudian Bapak menyamakan Yesus dengan Yahweh, dasarnya dari mana itu? Maksud Bapak ini coba berjelaskan apa alasan dasarnya kenapa Nabi Ibrahim nabinya dikatakan nabi orang Kristen, kalau itu memang milik orang Kristen. Apa dasarnya, apa alasan? Tapi dia menjelaskan ke sana kemari sampai mengatakan bahwa Nabi Ibrahim ini menyembah Yesus. Manusia kok disuruh nyembah manusia, jeruk kok makan jeruk. Apa alasannya? Kalau memang kita melihat di Al-Quran itu super lengkap tentang Nabi Ibrahim, dan tidak ada terpotong-potong dan terbata-bata ayatnya di dalam Al-Quran. Tapi kalau di Alkitab pendeta ini terbata-bata dan terpotong-potong. Jangankan Nabi Ibrahim, yang diakuinya Tuhan aja, Yesus dari umur 14 sampai 29 tahun kita nggak tahu kemana.
Dan kita minta dari 1000 pendeta pun ini tetap tidak sama penjelasannya, karena mereka bukan berdasarkan ayatnya. Orang ayatnya kok nggak ada, mau bagaimana berdasarkan ayat? Terpaksa ngibul-ngibul dulu, daripada noda donasinya stop, daripada nggak terkenal lagi, yang ngibul-ngibul dulu lah. Oke, kita masuk ke season selanjutnya. Kita dengarkan bagaimana cara mendapatkan uang 5 miliar. Yesus berkali-kali berkata bahwa dalam Yohanes 17 ayat 3, ayat yang sangat familiar, Yesus bahkan menganjurkan pada murid-muridnya bahwa mereka harus mengenal Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yesus tidak pernah klaim dirinya sama dengan Yahweh atau Tuhan Allah Bapa. Coba kalau ada ayatnya di PB yang mengatakan Yesus pernah mengakui dirinya sama dengan Allah Bapa atau Yahweh, Bapak bisa tunjukkan dan saya bisa berkata, oh ternyata Yahweh sama dengan Yesus toh. Coba Bapak jawab ini, silakan Pak. Biar seru Pak ya, saya kasih 5 miliar yang bisa menunjukkan Yesus utusan Allah. Biar seru nih, biar seru. Saya tantang, siapa yang bisa menunjukkan ayat Yesus utusan Allah? Yesus diutus Allah, yes, tetapi Yesus bukan utusan. Bingung-bingung. Ayatnya jelas, Yesus sebagai utusan, kok Anda mau membuat apa saya mbara 5 miliar? Yesus disebutkan dalam 17 ayat 3, Yesus itu utusan. Terus Bapak mau berkelit seperti apa lagi? Atau hanya karena Anda balik saja kalimatnya, kemudian kita disuruh kalimat yang dibalik itu ada atau tidak dalam Alkitab? Itu kan karangan Bapak saja, memutar-mutar lidah. Sebetulnya di dalam Yohanes 17 ayat 3 sudah disebutkan, hei murid-muridku, inilah hidup yang kekal, kamu harus menyembah Allah Bapa, Allah itu Esa, dan kalian harus mengakui bahwa aku ini utusan. Terus Bapak mau berkelit seperti apa lagi? Dan menyamakan Yesus sebagai Yahweh, Allah itu sendiri, atau ini hanya karangan Bapak sendiri? Coba kita. Yang bisa menunjukkan bukti bahwa Yesus ini adalah utusan dikasih 5 miliar sama pendeta ini. Kita tunjukkan aja dulu ayatnya. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak yang Dia yang mengutus aku. Lukas 10 ayat 16, barang siapa mendengarkan kamu, yang mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu dan menolak aku, barang siapa yang menolak aku, maka menolak yang mengutus aku. Siapa menyambut seorang anak seperti dalam namaku, yang menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambut tetapi Dia yang mengutus aku. Itu di Matius kalau saya tidak salah ayat 37. Nah, kemudian di Matius 10 ayat 10 sampai dengan 40 kalau saya tidak salah, barang siapa menyambut kamu, yang menyambut aku, dan barang siapa yang menyambut aku, menyambut Dia yang mengutus aku. Mau kita tunjukkan ayatnya 50 pun bisa, tapi tidak ada artinya di depan pendeta ini. Kenapa saya bilang tidak ada artinya? Karena kita tunjukkan seberapapun banyak ayat, dia selalu ngeles. Seperti yang disampaikan Bapak tadi, sudah jelas ini utusan, kok pendeta mau ngibul lagi? Berarti pendeta ini bukan berdasarkan Alkitab untuk mengajar jemaatnya, karena dibilang hanya ini di dalam Alkitab itu semua dibilang utusan, tapi kok pendeta mau ngibul lagi? Ini sudah jelas-jelas dia itu hanya seorang utusan, tapi kenapa pendeta tidak berani bilang dia itu utusan? Kalau pendeta dibilang itu bukan utusan, jemaahnya lari dong, banyak yang jadi mengelap, dan pendeta ini takut kehilangan donasinya. Jadi cara berpikir kita itu harus maju. Berarti bukan sebenarnya orang Kristen ini, pendeta ini tidak punya Alkitab. Nggak ada Alkitab orang ini. Kenapa saya bilang tidak punya Alkitab? Alkitab yang mana? Kalau Alkitab Injil, kalau seperti ini bukan orang Kristen yang punya. Kenapa? Karena orang Kristen sendiri tidak taat kepada Alkitabnya.
Nah, jadi mungkin cukup sekian dulu. Mungkin ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat muslim, silahkan di share, atau non muslim silahkan di share. Mau saya dimaki-maki juga sama non muslim silahkan. Nah, mungkin cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.